Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, fa innal ilma bit ta'allum. Wa qala aidan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, wabil khusus jamaah Masjid Al-Hikmah Reni Jaya, yang semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima semuanya, mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Dan juga kita sangat berharap mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu-ibu juga sehat ini. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Kalau udah sampai di masjid ini Masya Allah, ini masalah-masalah itu hilang Bu ya. Kalau di rumah kan Masya Allah. Coba ini. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan sebuah kitab ya. Di sini kitab ini namanya Ahkamul Mawaris ya, Ahkamul Mawaris, hukum-hukum warisan ya. Jadi ahkam ini jamak taksir ya, jamak dari kata hukmun, ahkamun. Mawaris dari kata warisun jadi mawaris. Itu jamak taksir kalau dalam ilmu nahwunya gitu ya. Jadi sama dengan masjid, masajid. Kalau masjidun, masjid satu, masajid banyak masjid. Hukmun satu hukum, ahkamun hukum-hukum ya. Al-mawaris kata maurisun dari kata warisun, mawaris berbagai macam waris atau yang mendapatkan warisan, orang-orang yang mendapatkan warisan. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini sebelum saya masuk nanti ke bagian-bagian yang harus diterima, terutama suami dan istri, ini pertama kali ya, bagian yang mesti harus dibagi. Sebelumnya saya ingin membacakan ilmu ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau ilmu waris ini atau ilmu faraid sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Nailul Autor ya, itu kitab hadis di dalam jilid 6 halaman 53 sampai 54. Di sana ditulis dari hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul faraidha wa'allimuha. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ta'allamul faraidha, belajarlah kalian semua ilmu faraid. Perintah nih Pak. Jadi kita semua ini disuruh belajar ilmu faraid.
disuruh mengetahui ilmu faraid atau ilmu tentang waris. Wa'allimuha, setelah belajar, wa'allimuha, perintah lagi nih untuk mengajarkan. Belajar mengajar. Artinya di sini belajarnya harus sungguh-sungguh, harus serius. Kalau nggak serius nggak paham, kalau nggak sungguh-sungguh nggak paham. Bagaimana mau mengajarkan kalau dia sendiri nggak paham? Ya, paham dulu, baru kasih tahu yang lain. Kenapa kita harus belajar ilmu faraid? Kenapa kita harus mengajarkan? Karena fa'innaha nisful ilmi. Sesungguhnya ilmu faraid ini separuh ilmu. Jadi ilmu di dunia ini ada dua. Ada ilmu orang hidup dan ilmu orang mati. Ya. Jadi ilmu hanya dua sebenarnya. Mau disebut ilmu tafsir, ilmu macam-macam, ya. Ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu itu untuk orang hidup semua tuh. Termasuk ilmu teknologi yang sekarang lagi marak. Yang kedua ilmu tentang orang mati. Karena ilmu ini baru bisa dipakai setelah ada salah seorang di keluarga yang meninggal, baru berfungsi. Ya, dia sebagai setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang saat ini sudah dilupakan. Sudah dilupakan. Wa huwa, dia juga awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut min ummati, dari umatku. Ayo kita buktikan kalau ilmu ini adalah pertama kali dicabut. Hari ini Pak, kita cerita, ada nggak jamaah ini yang menggunakan ilmu waris ketika meninggal dunia? Ya, bahkan masih hidup sudah dibagi-bagi. Kamu kebun yang sono, kamu kebun yang sono, kamu rumah yang sono. Ini buat kakakmu ya, ini buat adikmu ya. Yang ngajarin begitu siapa? Nafsu kita Pak. Kalau kita mau belajar, hibah itu nggak boleh lebih dari 1/3. Kalau masih hidup semua kan namanya hibah kan. Dari harta yang mau dihibahkan kepada ahli waris kita nggak boleh melebihi 1/3 total. Kalau mau dihibahin kan, kalau anaknya 5 kan mesti semuanya dihibah. Itu nggak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 itu sudah menzalimi nanti ahli waris yang lain. Ya, ini kan nafsu, supaya nanti ada saudara misalnya, kan dapat, ada kakek, ada nenek, kan dapat ahli waris juga kalau masih hidup. Ini udah kita bagi, kita hibahkan semua. Karena tidak tahu, nggak ada yang protes. Ya udah, nama anak-anaknya sendiri, kakeknya juga merasa bahwa ya udah. Tapi udahnya ini kan karena tidak tahu, ya gimana ya? Padahal nenek, kakek kalau masih hidup, ya kan, itu dapat Pak. Ya, walaupun ini saya punya anak, ya kan, anak ini meninggal, udah nikah, udah meninggal, salah satu suami yang meninggal, kan tinggal istri yang meninggal, tinggal
suami. Meskipun punya anak 10, kakeknya masih hidup, ya kan? Neneknya masih hidup dapat. Belum nanti ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Itu semua dapat dan itu ahli waris. Nah kalau nggak tahu kan kemudian kita makan hak mereka. Gimana mau berkah hidup ini? Makanya sering kita dengar warisan, harta warisan itu panas, mudah habis, karena dapatnya saja sudah menyalahi aturan. Ini Pak yang bahaya. Maka saya sampaikan di subuh pagi hari ini, kemarin juga di Masjid Ittihadul Muhajirin, terutama di minggu Sabtu, saya ini tukaran ya, biasanya malam Ahad, kadang malam Sabtu ya, tukaran dengan Ustaz Agus Marjoko ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini udah menjadi kenyataan. Seakan-akan yang diatur oleh Allah itu nggak adil. Yang adil itu udah dibagi rata aja. Kata siapa itu adil? Kata kita, nafsu kita. Padahal kita hidup ini diatur oleh hukum Allah. Allah yang menciptakan kita, mengatur. Dan wajar ketika kemudian karena kita tidak pernah tahu, gak pernah disampaikan, karena memang ilmu ini sudah menjadi ilmu yang langka, bahkan dianggap tidak adil, karena menurut kita itu adil satu-satu, padahal Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatur kita, kehidupan kita, bukan hanya sholat saja Pak yang diatur, sampai harta pun diatur oleh Allah. Supaya apa? Supaya harta itu benar dan berkah dalam hidup ini. Yang kedua, ya, yang kedua ini riwayat rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al ilmu salasatun. Ilmu itu ada 3. Ayatun muhkamah, ayat-ayat yang sudah ditentukan, muhkam, yang qat'i, tidak ada penafsiran lagi, yang sudah sangat jelas, termasuk ilmu faraid ini. Au sunnatun qaimah, atau sunnah yang ditegakkan, yaitu sabda-sabda Rasulullah. Apa itu sunnah? Yang diucapkan Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disetujui oleh Rasulullah, ya. Qauliyah, fi'liyah, ya. Yang ketiga taqririyah. Itu definisi sunnah, definisi hadis. Jadi sunnah adalah yang diucapkan oleh Rasulullah, seperti ini ucapan yang dilakukan oleh Rasulullah berupa sholat, dilakukan oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah kamu aku sholat, ya, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu fi'liyah. Termasuk haji itu fi'liyah, karena Rasulullah melakukan, kemudian diperintah, ya, untuk mengikuti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu fi'liyah, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan takririyah itu persetujuan. Berarti yang melakukan bukan Rasulullah, artinya sahabat. Sahabat melakukan, kemudian Rasulullah mendiamkan, artinya setuju. Diamnya Rasulullah terhadap perbuatan atau ucapan yang diucapkan oleh para sahabat, itu disebut dengan hadis takrir. Ya. Jadi yang kedua ini ilmu 3 muhkamah, yang jelas, yang sudah tidak ada yang
protes ya, bahwa mesti harus begitu, sunnah qaimah, sunnah yang au faridatun adilah, dan bagian yang adil, yaitu ilmu faraid ini ya, faridatun adilah, bagian-bagian yang adil, yaitu ilmu faraid. Wa ma siwa dzalika fadlun, selain tiga ini keutamaan saja ya, utama. Belajar teknologi utama, tambahan. Belajar tukang, belajar macam-macam yang lain tuh, selain yang tiga ini keutamaan itu ya kan, penting Pak dalam agama ini Pak ya. Satu lagi, ilmu ini disejajarkan dengan belajar Al-Quran Pak ya. Wa anil Akhwas an ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Akhwas dari Ibnu Mas'ud mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas, belajarlah Al-Qur'an serius, wa 'allimuhun nas, ajarkan kepada manusia. Jadi kita semua ini Pak suruh belajar Al-Quran yang serius. Karena apa? Karena kalau tidak serius bagaimana mau mengajarkan? Jadi bukan belajar Al-Quran itu cuma tugas ustadz, tugas kiai. Kita semua Pak suruh belajar, dan kita semua juga diperintah untuk mengajarkan, minimal kepada keluarga kita, anak-anak kita. Syukur-syukur sampai bisa tetangga, syukur-syukur juga menjadi ustadz, mengajarkan lebih luas. Jadi dalam agama ini tidak mesti harus ustadz semua yang mengajar ya. Sebagai keluarga, sebagai seorang muslim punya tanggung jawab itu. Dulu nggak mau belajar ini, ya udah mungkin. Nah kalau ini perintah berarti wajib, meninggalkan dosa ya. Belajar Al-Quran mengajarkan, wa ta'allamul faraido wa 'allimuha, dan belajarlah juga ilmu faraid dan ajarkan. Oh, sejajar dia ya. Fa innimru'un makbudun, karena sesungguhnya ilmu faraid ini adalah perkara yang akan dicabut ya, akan dicabut Pak ilmu ini Pak. Wal ilmu marfu'un, dan ilmu ini akan diangkat. Wa yushiku ayyakhtalifa isnani fil fariidhah wal mas'alah. Ketika ilmu ini sudah dicabut, ilmu ini sudah diangkat, sehingga terjadi sengketa. Wa yushiku ayyakhtalifa isnani fil fariidhah wal mas'alah, terjadilah perselisihan dua orang terkait dengan bagian waris, sehingga jadi masalah rebutan warisan terjadi. Fala yajidani ahadan yukhbiruhuma, tidak ada seorang pun yang kasih tahu dua orang ini yang berebut harta, seorang pun. Karena ini ilmu sudah dicabut, ilmu sudah dilupakan, tidak pernah disampaikan. Ini sampaikan sholat, haji, umroh, berulang-ulang itu. Ilmu hidup semua itu. Ilmu ini yang penting, yang seharusnya setiap ada keluarga salah satu yang meninggal, suami atau istri, kan dalam keluarga itu ada suami istri. Kalau salah satu ada meninggal, suaminya kah atau istrinya kah, atau dua-duanya meninggal karena jalan-jalan, mobilnya gelimpang, kan banyak sekaligus, bahkan anaknya juga ikut jalan-jalan, tinggal cucu atau atunya, hartanya banyak. Coba ya begitu.
kalau nggak ada ilmu ini untuk membagi, untuk menjelaskan, repot Pak. Maka pada kesempatan ini ini disampaikan oleh Rasulullah, wa yushiku ayyakhtalifa isnani fil fariidhah wal mas'alah. Terjadilah sengketa dua orang di dalam bagian masalah waris, fala yajidani ahadan, tidak ditemukan seorang pun yukhbiruhuma, yang menasihati, yang mengkabarkan, yang memberitahu, karena semuanya nggak pernah dengar, nggak pernah diajarkan, apalagi belajar. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di pagi hari ini saya ingin sampaikan terkait dengan bagian-bagian, bahkan contoh yang sangat jelas. Ya. Siap Bu? Bapak? Saya sampaikan nih. Kalau nggak tahu, rumah saya nggak jauh Pak. Ya, ada salah satu. Cuman kadang-kadang kan sudah menjadi adat. Kalau seakan-akan bicara waris itu bicara yang tabu. Kuburannya aja masih hangat kok udah bicara waris. Itu Pak yang terjadi. Setan itu. Segera Pak. Jangan nunggu ibu bapaknya udah meninggal. Karena masih ada ibu, biarin aja ibu. Ibunya kawin lagi, habis. Ada anak-anak yatim yang terzalimi. Padahal ibu bagiannya setelah suaminya meninggal, dia punya anak hanya 1/8. 1/8. Sisanya untuk anaknya, untuk kakeknya atau neneknya kalau masih hidup. Ini kawin lagi, dihabisin suami yang baru. Atau sebaliknya, istri meninggal, suami, anaknya masih kecil-kecil, kawin lagi, dihabisin suaminya. Berkah nggak kira-kira? Itu nggak kita sadari makan. Betul Bu, itu betul. Makanya ada pengadilan agama yang punya kewenangan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa waris. Kalau beragama Islam di pengadilan agama, kalau non Muslim di pengadilan negeri. Kenapa itu diatur? Kalau timbul sengketa, saya ahli waris kok nggak dibagi? Boleh. Ya. Baik, jamaah sekalian. Yang pertama, yang mendapatkan bagian setengah. Contoh, amsilatun ala fardin nisf. Contoh yang mendapatkan bagian separuh, setengah. Contohnya, mata an bintin. Ada orang meninggalkan seorang putri perempuan, bintun ya. Wa zaujatun, istri. Wa akhun syakik, saudara laki-laki sekandung. Kalau di sini ada zaujah, berarti yang meninggal suami. Suaminya punya saudara kandung laki-laki, masih punya adik atau kakak. Bagaimana pembagiannya? Bagi anak perempuan itu mendapatkan separuh dari harta itu. Separuh. Namun ingat, pembagian ini harta yang sudah bersih, harta yang sudah dikurangi hutang. Kalau ada hutang, semua biaya-biaya kematian. Kan kuburan sekarang udah mahal tanahnya, ya kan? Di Pondok Petir itu udah 1 meter kali 2 meter berapa tuh? 4 juta. Jangan dibagi dulu kalau belum bayar itu. Tetangga masih punya sangkutan, tunggu dulu. Tapi nunggunya jangan terlalu lama, bertahun-tahun. Sampai menunggu mati semuanya. Ya kan?
Ketika meninggal, harusnya kan ini dapat sekian, dapat sekian. Itu lebih rumit nanti. Rumit penyelesaiannya di pengadilan, lebih rumit. Dan saya ngurus seperti itu, Masya Allah. Sulitnya minta ampun. Dan biasanya kalau sudah di pengadilan agama, yang dihitung yang hidup, yang mati ya sudah. Jadi kalau punya anak perempuan dia, istri, bagiannya berapa? As-sumun fardhon. Istrinya mendapat 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Walil akhi, saudara kandung tadi, al-baqi taksiban. Kan masih ada sisa. Baru diambil setengah dengan 1/8, kan masih ada sisa. Itu untuk dapat saudara. Saudara kandung tadi terutama. Laki-laki dulu. Karena kebetulan dia berapa saudara kandungnya? Kalau ada 5, sisanya dibagi 5 setelah diambil 1/8 setengah. Coba perhatikan yang terjadi. Yang terjadi, ya udah anaknya, ya udah ininya. Memang orang Indonesia ini baik banget. Baik karena nggak tahu bahwa dia punya hak. Coba kalau tahu kan sebenarnya itu bagian dari sedekah. Kalau kita nggak ambil, betul nggak? Sedekah kita, Pak. Jadi intinya dibagi dulu, persoalan nanti prakteknya setelah dibagi ini setengah, ini 1/8, kemudian yang setengah aku banyak banget, tak tambahin untuk ibu, atau enggak saya ambil untuk ibu aja. Itu persoalan lain. Ya kan? Saudara kandung dapat sisa, ya udahlah. Saya nggak usah, udah. Kan jadi sedekah dia kalau tahu. Nah, karena kita nggak tahu dan yang tahu pura-pura nggak tahu, kalau udah masalah harta ini kan pura-pura nggak tahu. Betul apa betul? Ya. Segera tanya sebelum kita nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi jangan menjadi orang yang muflis kita. Sholatnya, hajinya, umrohnya berkali-kali, sedekahnya banyak banget. Tapi ternyata ada hutang, ada pernah nyakitin orang, pernah fitnah orang. Semuanya dihisab. Pahala yang begitu sudah diperlihatkan oleh Allah, puasa kita, zakat itu dituntut oleh orang banyak tadi, habis, nggak tersisa, Pak. Apa enggak kita jadi bangkrut? Dan masalah muflis ini ditanya, Rasulullah bertanya ini sebelum menjawab. Wahai para sahabat, tahu nggak apa orang yang bangkrut? Tahu ya Rasulullah, yang nggak punya apa-apa. Apa jawabannya? Enggak, dia banyak. Kalau orang bangkrut bagi kita ini nggak punya apa-apa. Tapi oleh hadis Nabi, orang yang bangkrut ini sebenarnya dia punya banyak pahala. Cuman sayang, 1000 sayang, pahalanya habis buat nombokin yang belum selesai di dunia tadi. Termasuk harta yang punya anak yatim tadi, ya kan? Bapak yang cuman bagiannya, suami itu Pak, bagiannya hanya 2. Kalau enggak setengah, kalau enggak punya anak, atau 1/4. Sisanya punya anak kita. Kalau ada saudara, saudara kita. Kalau ada kakek, punya kakek juga, punya nenek juga. Wah, ini mentang-mentang anaknya masih kecil, istri meninggal, kawin lagi, dihabisin sama istri muda. Di sini nggak ada. Atau sebaliknya, bisa saja kan? Ya kan? Nah, ini kan perlu diluruskan, perlu disampaikan pada kesempatan ini. Baik. Az-zauj, contoh suami.
matat an zaujin wa abin. Ada orang meninggal, biasanya istri ini, karena sini ada zauj, seorang meninggal meninggalkan suami. Yang meninggal siapa? Istri pasti. Wa abin, dan bapak, ayah, masih punya ayah, ya. Ayah disebut di sini karena belum ada cucu, belum kakek, ya. Berapa bagiannya apa nama zauj? An-nisfu, setengah. Kenapa? Khaisu la walada lil mayyit, karena keadaannya dia tidak punya anak. Jadi seorang suami istri sampai meninggal, udah menikah 30 tahun, 40 tahun, nggak punya anak, tapi masih punya ayah. Maka kalau istrinya meninggal, suami cuman dapat setengahnya. Walil abi, bagi ayahnya al-baqi taksiban, sisa. Kakek itu, bapaknya mendapat sisa itu setengah. Nah, kalau setengahnya cuman, kayaknya kalau miliaran kan, apalagi triliun, pengusaha besar nggak punya anak. Nah, yang ada, padahal masih punya ini, suaminya, buat foya-foya dihabisin, ya. Jadi di sini saya ingin jelaskan posisi daripada suami, ya, itu fi halin wujudil walad, dalam posisi dia punya anak. Wa daliluhu qauluhu ta'ala fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarok. Seorang suami, ya, ditinggal istrinya meninggal, jika dia punya anak, falakum ar-rubu, seperempat. Seperempat dari mana? Mimma tarok, dari harta peninggalan istri, ya. Jadi kalau harta warisan harus dibedakan dengan harta bersama, ya. Kalau warisan baik dari milik ibu atau milik suami atau milik istri secara keseluruhan, baik dari pemberian ayahnya dulu atau dari beli sendiri sebelum nikah, ketika salah satu jadi harta warisan. Kalau harta bersama yang sering kita sebut gonogini, itu harta yang didapat setelah pernikahan, di luar harta pemberian dari orang tua, harta warisan, bukan harta gonogini. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang bercerai dan kemudian ada gugatan pembagian harta bersama, harus diteliti dulu hartanya ini. Mobil kapan? Mobil tahun sekian. Nikahnya kapan? Ya, teliti dulu. Tanah sertifikatnya atau kapan pemberiannya, sertifikat kadang nggak menentukan juga, Pak, karena boleh jadi diurusnya setelah ada suami, ya kan? Tapi walaupun itu setelah, karena pengurusan sertifikatnya dapat dibuktikan bahwa itu harta warisan pemberian dari orang tuanya, bukan termasuk harta bersama. Harus teliti itu. Nah, ini tugas lawyer, tugas pengacara kalau ada sengketa seperti itu. Harus teliti dulu suratnya sebagai alat bukti itu, bahwa ini bukan harta ini dari ini, kita buktikan semuanya. Akhirnya kita temukan titik temunya, hanya ini yang harta gonogini, cuman rumah doang, kebun bukan, karena dikasih orang tua, mobil bukan, dikasih ibunya, hadiah ulang tahun misalnya. Tapi kalau sudah bicara warisan, semua itu masuk. Semua itu masuk. Tidak ada ini harta suami,
ini harta ini. Salah satu meninggal setelah diselesaikan mimba diwasiyatin yusi biha audain, setelah wasiat, setelah hutang-hutang dulu. Walaupun di sini kata wasiat itu duluan, tetapi dalam praktek Rasulullah mendahulukan hutang-hutang dulu, termasuk hutang-hutang apa tadi? Pembelian tanah makam, biaya-biaya tukang cangkulnya. Ya mungkin ada biaya-biaya kita yang mendoakan, mungkin tahlil, ada makanan kita mau bersedekah, disisihkan, selesai semua, tinggal harta bersih, wasiat-wasiat selesaikan, baru dibagi sesuai dengan hukum waris. Jadi Bapak Ibu segera ditunaikan. Supaya apa? Supaya jelas, walaupun anak-anak masih kecil nih, ini kan punya bagian. Walaupun kecil dia, mungkin masih TK, anaknya, bapaknya meninggal, ibunya masih muda, kawin lagi. Bagianmu kalau ada anak cuma 1/8. Hei, para istri yang punya anak, jangan lo habisin dengan suami yang baru. Kalau kamu mau habiskan, jangan melebihi 1/8. Lebih dari 1/8 berarti kamu makan hak anak yatim, meskipun itu anakmu. Ini kan harus jelas, Pak. Punya anakku ini, itu kalau masih hidup silakan. Tapi ketika salah satu sudah meninggal, termasuk suami yang punya anak masih TK tadi, bagian suami tidak lebih dari 1/4. Kalau mau habisin 1/4 aja. Karena itu semua milik anak tadi, Pak. Anak perempuan, anak laki. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Jelas kira-kira, Pak? Jelas, Pak, ya? Jelas ini. Cuman ini kan jarang disampaikan, Pak. Jarang sekali. Ya. Jarang sekali ilmu ini disampaikan. Ini real. Sebagaimana apa namanya? Di dalam kitab ini ada 1400 masalah, persoalan, keadaan-keadaan warisan yang ada di sebuah keluarga. Di sini 1400 masalah mirosiyah, tasmilu jami'i halatil miros. Jadi 1400 masalah ini kemudian dikumpulkan keseluruhan posisi keadaan keluarga-keluarga yang punya masalah waris. Ini sudah ada di sini. Kan ada keluarga itu kalau cuman punya anak, punya ini kan kecil itu. Bagaimana kalau punya saudara? Ini punya kakek masih hidup semua. Ya. Istrinya bukan hanya 1, 4 misalnya, punya anak lagi semuanya. Gimana itu? Walaupun 4, Bu, istri 4, itu kalau punya anak 1/8. 1/8 itu bukan istri 1 1/8, nomor 2 1/8, bukan begitu. 1/8 bagi 4. Kasih cuma sisanya untuk anak-anaknya, baik anak dari istri pertama, anak dari istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Semua anak tuh. Asobah. Yang perempuan 1 bagian, yang laki-laki 2 bagian. Persoalan setelah dibagi kemudian, nah ini ya, bagian itu diambil atau disedekahkan, itu persoalan lain, Pak. Yang tidak boleh adalah udah dibagi rata aja deh, adil, ini nggak boleh, Pak.
Berarti kita lebih hebat dari Allah dong kalau kita merasa adil dengan bagian satu tadi ya. Ini ayat waris itu Pak, itu udah jelas di dalam Al-Quran. Warisan ini kan disebut di dalam Al-Quran yang sudah sangat jelas di situ. Warisan ini kan bagiannya, ketentuannya udah jelas. Qot'iyud dalalah, qot'i, nggak bisa dibantah. Berapa itu? Bagian warisan itu setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, 1/6, 1/3. Yang lain nggak ada. Hanya itu Pak. Kalau nggak setengah, 1/4, 1/8, ya, 1/6, 1/3, 2/3. Hanya itu aja Pak. Muncul karpe dhewe bagiannya, bagi daripada ribut, yaudah bagi masih hidup. Daripada ribut. Apakah warisan itu sebenarnya memang sudah nggak dipakai sejak zaman Nabi? Bahkan Nabi sendiri punya warisan, tapi ketika Siti Fatimah putrinya itu minta, Ya. Itu tidak dikasih kan? Ya. Sama Abu Bakar sama itu katanya semua harta Nabi itu disodakokan. Padahal kan sodakoh itu tidak boleh 1/3, Ya. 1/3 kan? Ya. Jadi kan memang sejak awal memang itu sudah dibuat tidak berfungsi gitu. Tidak seperti itu. Memang sejarah ini ikhtilaf juga ya Pak. Jadi memang ada satu riwayat bahwa Nabi, tetapi di satu riwayat menjelaskan bahwa harta Nabi itu tidak pernah nginap lebih dari semalam. Jadi sebelum meninggal pun Nabi itu kaya, bukan miskin. Salah kalau Nabi itu ya coba perang, dapat rampasan, dapat hadiah. Kalau Nabi itu kan nggak boleh terima sedekah kan, tapi hadiah boleh. Makanya kalau disedekahin nggak mau makan, Nabi nggak mau terima. Tapi hadiah banyak dari sahabat. Tapi hadiah-hadiah yang diberikan oleh sahabatnya, harta rampasan-rampasan yang didapat oleh Nabi, karena Nabi juga ikut perang, itu tidak pernah nginep semalam Pak. Semua habis dibagi-bagi semua. Jadi Nabi itu kaya. Jadi kalau kemarin ada ya salah satu paslon DKI yang keceletot bahwa anak muda yang pengangguran itu disebut Nabi dapat janda kaya, itu luar biasa itu. Berarti nggak baca Sirah Nabawiyah, asalnya plok asbun. Ya, nikahnya Nabi Masya Allah itu miliaran habisnya. Artinya kaya. Nabi seorang saudagar, pedagang, pengusaha. Ya, onta yang dimilikinya juga banyak. Ya, bukan pengangguran. Jadi itu Pak. Jadi saya lebih cenderung meyakini ini. Nabi nggak punya sama sekali. Ya, di permasalahan Fatimah waktu itu kan tanah Khaibar, yang tanah yang hasil perang itu. Iya. Kawasan itu yang jadi permasalahannya kan itu. Ya, termasuk Khaibar ini kan memang milik Umar sebenarnya. Khaibar milik Umar sebenarnya, yang kemudian menjadi harta untuk orang banyak kan. Jadi wakaf. Itu Umar, terutama Umar bin Khattab inilah orang yang punya pemikiran jauh ke depan, Umar ini. Sampai-sampai pada saat itu terkait dengan rampasan perang ya, rampasan itu kan banyak sekali Pak, baik berupa tanah, bahkan budak-budak yang kalah perang itu kan juga bagian dari rampasan perang gitu. Belum harta-harta itu. Nah, Umar bin Khattab ini adalah pemikir yang bukan hanya saat ini, tetapi dia memikirkan juga masa-masa ini, sehingga sejak Umar lah tidak semua harta rampasan, apalagi yang berupa tanah itu dibagi, tapi dijadikan sebagai harta milik bersama. Sejak itu, gitu ya, terutama tanah Khaibar itu milik Umar itu sebenarnya, Umar bin Khattab itu.
Dan sahabat-sahabat yang lain yang pada saat itu juga sempat bersengketa, ya, sengketa bahwa seakan-akan Umar ini keluar dari kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Begitu menang bagi ini kok ditahan. Akhirnya sempat diprotes dan sampai kemudian dengan argumen Umar bin Khattab akhirnya mereka menerima itu, terjadi itu. Dan setahu saya bukan bahkan kalau nggak salah Fatimah itu pernah menginginkan juga seorang perempuan gitu, perhiasan gitu ya, dari salah satu itu dia minta kepada bahkan dia memakai kalau nggak salah gelang ketika masuk, begitu melihat putrinya pakai itu Nabi mukanya nggak suka gitu. Akhirnya kemudian Fatimah juga segera menyerahkan gitu kan. Jadi peristiwa-peristiwa yang itu kan tidak muncul ya, hanya kajian-kajian ini ya. Itu betapa bahwa Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ini memang hidup sangat sederhana dan dia lebih mementingkan masyarakat daripada keluarganya. Itu yang terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Sampai ada satu peristiwa yang mungkin kita akan menangis ya, yang hanya diketahui oleh sahabat. Betapa ketika hari raya dia punya gandum, punya apa, dibagi masyarakat semua. Ya, sementara dia menyisakan sedikit yang sudah busuk yang dimakan oleh keluarganya. Ya kan? Sampai kemudian sahabat itu tahu tentang itu, menangis, lapor sama ayahnya. Ya, masih hidup itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa jangankan warisan gitu kan. Jadi memang betul-betul Nabi ini mewariskan ilmu, akhlak kepada keluarganya. Enggak sampai tadi. Jadi dengan adanya Nabi informasi bahwa harta Nabi tidak pernah menginap lebih dari semalam, menunjukkan sebenarnya Nabi kaya tapi sangat dermawan. Bahkan dikabarkan terutama di bulan Ramadan itu sedekah Nabi itu melebihi. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi kalau informasi itu perlu di ini lagi Pak, kalau ada informasi itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi di hadis yang sahih tadi itu, ya mohon maaf, apakah hari ini mungkin di kita ini sendiri kan sudah melakukan tidak berdasarkan ini. Mungkin dengan alasan memang tidak tahu, ya, tidak ada pernah orang menyampaikan dan tidak pernah dengar. Tapi ketika kita hari ini sudah tahu dan mendengar, tetapi kita tidak melakukan seperti ini, ya tentu kita akan, ini yang disebut kita tidak menjalankan yang sudah diatur oleh Allah. Masalah nanti setelah dibagi seperti ini kita ambil atau tidak, itu persoalan lain Pak. Tapi jangan dibagi rata dulu. Karena dengan dibagi rata itu menunjukkan bahwa kan laki-laki dua bagian, dia punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Si istri kan udah ditanggung oleh suaminya. Di mana tidak adilnya? Jadi di sini persoalannya Pak. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin hanya mengingatkan bahwa hati-hati Pak. Kalau ada harta, kalau kita ini memang nggak banyak gitu. Nah ini terutama para pengusaha yang punya harta, punya kebun, punya ini dan punya ahli waris banyak. Ini yang jadi masalah Pak. Dan itu juga sering terjadi sengketa di pengadilan agama. Ya. Ketika pembagian itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah. Ini suruk sampai jam berapa Pak?
Oke. Silahkan, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian tentang waris. Kalau perlu mungkin boleh saja contoh bahwa itu terjadi pada keluarganya. Kalau mau hitung-hitungan pengen ini, saya siap bantu. Persoalan setelah dibagi sekian kita udah tahu bagian sekian mau diambil misalnya. Ya, silakan. Kalau masalah warisan itu sebenarnya berfokus kepada barang-barang yang tidak bergerak ya, misalnya bumi aja ya Pak. Kalau misalkan barang-barang yang bergerak itu seperti mobil, uang, harta itu apakah itu juga termasuk warisan? Semuanya Pak, semuanya. Mau yang bergerak, mau yang tidak bergerak. Ya itu kalau lama-lama kan istilahnya tidak menjadi barang yang ada nilai harganya itu kan nol. Iya. Itu kan tidak bisa dibagi-bagi kan tidak ada. Nilai kan tanah ada nilainya, ada harganya Pak. Nilai kan ada harganya Pak. Iya. Tanah, rumah, mobil. Yang bergerak, yang uang misalnya. Iya, iya. Warisan semua itu Pak. Jadi yang membedakan antara harta warisan dan harta bersama itu adalah kalau harta bersama, harta yang didapat setelah pernikahan. Di luar itu bukan harta bersama, yang kita sering gono gini itu loh Pak. Tapi harta warisan adalah keseluruhan, baik yang bapaknya dari warisan orang tuanya atau istrinya dapat warisan ini salah satu meninggal, ya harta itu yang sudah atas nama keluarga itu yang dibagi. Ada mobil, mau ada rumah, mau ada uang deposito, atau itu warisan semua itu. Nggak terkecuali. Dengan catatan sudah diselesaikan semua hutang, biaya, dan aneka keperluan. Jadi harta warisan adalah harta yang sudah diselesaikan hutang-hutangnya, diselesaikan wasiat-wasiatnya kalau ada, dan semua biaya baru dibagi sesuai dengan hukum waris ini. Kalau cuman punya anak, punya kakek yang masih hidup, punya nenek, gampang tuh. Punya anak laki-laki perempuan, yang meninggal istri misalkan, suami kan 1/4, sisanya 2 orang ini kan, ya kan. Tapi kakek masih hidup 1/6, nenek 1/6, baru sisa gitu ya, nenek 1/6, karena 1/6 itu karena ada cucu. Kalau nggak ada cucu, dia ada suami, istri meninggal, suaminya, istrinya dapat 1/4. Ya nanti ayahnya abun tadi atau umun 1/3 Pak, dari harta itu 1/3 seperti itu. Kalau ada saudara kandung karena nggak punya anak dapat juga, baik kandung laki-laki maupun kandung perempuan, baik kakak kandung perempuan atau, jadi kalau saudara perempuan itu bisa adik bisa kakak kan, belum lagi nanti ada paman, amun, masih punya paman misalnya, itu kan dapat Pak, itu ahli waris semua. Sementara kemudian karena kita tidak tahu atau pura-pura nggak tahu, kita makan sendiri. Padahal dia cuman 1/4, suami kalau punya anak, istri juga begitu 1/4 kalau nggak punya anak, 1/2 kalau nggak punya anak suaminya. Wah ini dihabisin sendiri semua, masih kecil-kecil inilah, kan gitu ya, ya kan? Kan itu yang terjadi. Dan sebenarnya secara hukum si anak ini bisa gugat ayahnya loh. Jangan salah. Bisa gugat ayahnya, harta dia yang dihabiskan oleh ayahnya tadi. Cuman kan seringkali ketika ada anak gugat ayah kan durhaka. Sementara ketika ayah makan harta anak-anak nggak dianggap durhaka, kan gitu ya. Jadi hukum itu sendiri kita buat.
Karena adat ini anak nggak tahu diri, masa bapaknya digugat. Padahal secara hukum beda. Ini bapaknya yang durhaka dulu, hak yang mestinya punya anak yatim ini yang punya hak itu. Nah, cuman kan yang terjadi ketika ada gugatan seperti itu dianggap ini anak durhaka, kan itu yang terjadi, Pak. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau secara hukum kita lihat hukum untuk menegakkan keadilan, yang dilakukan si anak ini ya benar, ingin meluruskan bahwa sebenarnya saya punya hak peninggalan ibu saya. Tapi kenapa ayah habisin dengan istri muda misalnya kan? Misalnya seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi harta warisan semuanya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berupa uang atau berupa apa saja, setelah diambil menyelesaikan hutang dan wasiat-wasiat yang ada untuk semua biaya-biaya makam, biaya-biaya yang lain. Kalau mungkin ada tradisi tahlilan atau apa itu, semua itu ini sedekah semua itu. Nah, itu semua diselesaikan dulu. Baru harta yang sudah bersih baru dibagi sesuai dengan bagian itu. Nah, itu sebenarnya yang lebih adil yang diatur oleh Allah, ya, bagian-bagian itu. Nah, persoalan setelah dibagi itu kemudian laki-laki sudah mapan, dia sudah nggak perlu ini, walaupun dia mendapat 2 bagian, aku ambil sebagian aja deh untuk adik perempuan saya. Setelah dibagi sedekah, jadi saudara nggak mau ambil, udahlah kamu aja, sedekah jadi, kan begitu ya. Jadi paham semua, jelas semua, apa yang dimakan itu benar-benar barang yang memang haknya. Paham kira-kira Pak? Paham Pak? Rumah saya deket Pak. Kalau ada masalah seperti itu monggo, 4 mata kita. Ya. Tapi yang jelas ahli warisnya yang masih hidup siapa? Ini Pak, ini pernah apa? Punya saudara enggak? Ini saudara dari mana? Ada urutannya semua. Nanti kita bikin diagram, ini nggak dapat, ini dapat sekian, biasanya saya bagi gitu. Ya. Tiba-tiba begitu sudah dibagi begitu, hartanya ada Pak, tinggal utang. Nggak ada Pak, udah dibuat utang semua, bahkan masih tekor. Itu persoalan lain. Ya. Baik jamaah sekalian, waktu juga yang membatasi kita, waktu syuruk sudah tiba. Mohon maaf ada kekurangan dan mari sama-sama kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.